Ternyata memang masih banyak sekali adegan biasa yang kadang dipersepsikan berlebih oleh penonton. Maksudnya apa? Yang di pikiran penonton jadinya apa? Dan di episode kali ini, kita akan mengulas sisanya yang mungkin tidak ada di 2 episode sebelumnya. Sebagian dari adegan berikut kadang berakhir sebagai meme atau jokes internet bagi netizen, terutama bagi penonton atau para fans setia tokusatsu yang usianya sudah cukup dewasa. Dan berikut kita simak 7 adegan normal tokusatsu yang membuat otakmu traveling part ketiga versi Tokufex Indonesia. Dengeki Sentai Changeman episode ke-12, Sayaka Nagisa atau Change Mermaid merupakan primadona bagi otaku era 80-an. Dengan paras menawan serta anggun, juga strategi brilian dengan julukan sebagai otak komputer. Tidak ketinggalan, style pakaian yang ia kenakan memang sangat up to date, terutama untuk wanita pada eranya. Sehingga membuatnya sangat modis untuk wanita muda era 80-an pertengahan. Namun satu adegan di episode ke-12 membuat penonton dimanjakan dengan pakaian yang Sayaka kenakan. Sebab Ranger putih ini berubah dengan posisi angle kamera yang di-shoot dari arah bawah. Alhasil, sedikit banyak roknya tersingkap dan memperlihatkan apa yang ada di baliknya tersebut. Rok mini pada era 80-an memang menjadi fashion item yang populer di kalangan remaja wanita. Dan Super Sentai memang selalu menampilkan jenis fashion tersebut sebagai kostum para ranger perempuan. Akan tetapi nampaknya kameramen melakukan hal nakal yang sengaja menunjukkan sisi sensual dari sang ranger idola tersebut. Walaupun masih banyak adegan serupa di episode lain atau season Sentai lainnya. Gekiso Sentai K-Ranger episode ke-25. Pada episode ke-25 K-Ranger, kita kedatangan tokoh baru yang bernama Radieta Van Belt, yakni seorang alien berwujud remaja putri yang sangat mengidolakan K-Ranger. Ia bahkan memiliki kekuatan mistis untuk berganti ke wujud White Tracer, yang tentu saja itu hanyalah Sentai wannabe yang kostumnya nyaris serupa dengan K-Ranger. Dengan style yang mirip dengan Magical Girl, ia juga memiliki roll call layaknya K-Ranger atau tokusatsu kebanyakan. Dan disitulah kameramen menyoroti bagian yang ingin dilihat oleh pemerhati rok mini. Sebab sama seperti Sayaka di segmen sebelumnya tadi, adegan tersebut diambil dari angle yang lebih rendah sehingga isi rok Radieta Van Belt terlihat dengan jelas. Tapi maklum saja, karena K-Ranger memang berformat parodi, yang artinya memparodikan Super Sentai dan beberapa pop culture lainnya. Maka dari itu, adegan tersebut hanyalah joke semata bagi yang familiar dengan tokusatsu bergenre Magical Girl. Power Rangers Lightspeed Rescue episode ke-34. Ingat tokoh Marina yang merupakan putri duyung anak dari Dewa Neptunus di serial Lightspeed Rescue ini? Ya, Marina yang merupakan kekasih dari Chet Li sang Ranger biru ini pernah muncul di episode ke-28. Dan kali ini, ia muncul lagi di episode ke-34 untuk memperingatkan para Rangers tentang suatu hal, yakni trisula ayahnya yang dicuri oleh monster, dan mengakibatkan pasokan air di kota Mariner Bay menipis dengan drastis. Di pertengahan durasi, terlihat Chet yang biasanya semangat berada di pantai, kini terlihat galau dan juga termenung sedih. Penonton bisa menebak dengan jelas bahwa Ranger biru tersebut sedang merindukan cintanya. Siapa lagi kalau bukan si putri duyung Marina? Dan di sana, Marina tiba-tiba muncul dari deburan ombak pantai yang berjalan ke arah daratan dengan gerakan slow motion. Dan mata penonton akan tertuju pada keseksian sang aktris yang mengenakan pakaian berupa bikini. Apalagi, pandangan mata Chet seakan-akan menyiratkan hal lain yang lebih dari sekedar kerinduan semata. Bukan, itu semua hanyalah karena Chet yang sangat terkejut dengan kedatangan sang pujaan hati. Ditambah lagi, sang mermaid tersebut kini punya kaki layaknya manusia. Kamen Rider Den-O Chou-Den-O Trilogy episode Blue. Dalam instalmen kedua dari Chou-Den-O Trilogy ini, kita kedatangan musuh yang bernama Mantis Imagine, yakni monster wanita yang berwujud mantis atau belalang sembah. Imagine yang satu ini memang bisa dibilang cukup kuat, sampai-sampai para anggota Denliner satu persatu dibuat kewalahan dan tumbang karena ketangguhannya. Namun di samping itu semua, Mantis Imagine juga digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat genit ala tante-tante metropolitan. Ia bahkan kerap berbicara dengan nada suara yang sangat menggoda serta seksi. Maka dari itu, pada adegan di tengah durasi, Kotaro Nogami atau New Den-O yang tengah menyelamatkan Ryotaro di area pertempuran, kemudian menggunakan Urataro sebagai kail pancing.
Lalu, dengan senjata tersebut ia mencambuk-cambuk tubuh mantis Imagine. Dan saat itulah, suara desahan seksi sang mantis terdengar seakan-akan ia menikmati cambukan yang diayunkan oleh Kotaro padanya. Bahkan Urataros pun menyadari bahwa Imagine tersebut memang menikmati serangan tersebut. Seakan-akan ia telah memberikan rangsangan seksual. Suara desahan tersebut tidak jarang membuat penonton dewasa berpikir ngeres, walaupun tidak dianggap demikian oleh sebagian penonton yang masih anak-anak. Pretty Guardian Sailor Moon. Ini dia adaptasi dari manga Magical Girl yang paling populer sedunia. Pretty Guardian Sailor Moon adalah tokusatsu produksi Toei Company pada tahun 2003. Dan seperti yang kita ulas sebelumnya, kostum para Sailor Guardian memang sangatlah akurat dengan yang ada pada manga dan juga animenya. Tidak hanya kostum, bahkan model serta warna rambut Usagi dan rekan-rekannya memang benar-benar mirip dengan apa yang seharusnya. Maka dari itu, setiap kali aksi mereka ditunjukkan, maka rok mini warna-warni ala Sailor Moon dan kawan-kawan akan melambai ke sana kemari, sehingga memperlihatkan apa yang memang seharusnya tetap tertutup. Parahnya, itu terjadi hampir di tiap episode saat adegan actionnya berlangsung. Seakan-akan memang itulah nilai jual dari serial ini. Mungkin memang hal tersebut merupakan gerakan teknis yang sulit untuk dikontrol. Apalagi, serial tersebut memang sangatlah low budget untuk sekelas produksi Toei Company. Oleh sebab itulah, menggunakan kostum yang akurat dengan versi manganya memang bukan suatu keharusan. Resa Sentai Tokyo episode ke-16. Tahu kan tokoh yang bernama Kagura? Yakni Ranger Pink dalam serial Tokyo yang dikenal sebagai wanita childish, pemalu, dan paling penakut dibandingkan dengan kawan lainnya. Maka dari itu, Tokyo Gogo ini sering sekali ketakutan dalam area pertempurannya, sekalipun sudah dalam wujud Rangernya. Seperti pada episode ke-16 ini, di mana para Tokyo tengah menggagalkan misi penculikan anak-anak oleh Shadow Line. Lalu seketika, pasukan Kuros menyerang para Ranger dan Kagura seperti biasa kebingungan karena rasa takutnya sendiri. Dan saat itulah, kita bisa melihat ia dipeluk dari belakang oleh salah satu pasukan Kuros. Seakan-akan memang hendak melakukan pelecehan seksual. Tidak, itu hanya adegan biasa yang terjadi pada Kagura, yakni pasukan monster itu bermaksud menangkapnya, bukan merangkulnya dari belakang. Dan adegan semacam itu kerap ada di berbagai episode yang berbeda, baik sebelum dan setelahnya. Memang, adegan tersebut bisa dipersepsikan berbeda jika di-pause seperti ini. Dan tidak jarang menjadi meme di Instagram beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, Kagura ternyata tidak selemah itu. Berkat kekuatan imajinasi yang ia miliki, ia bisa menjadi sekuat apapun yang ia inginkan. Tapi kadang, masih kalah dengan imajinasi para penonton. Power Rangers Dino Supercharged episode ke-5. Yang terakhir ini datang dari season adaptasi dari Kyoryuger, yakni season kedua Power Rangers Dino Charge yang berjudul Dino Supercharged. Dan seperti season dengan embel-embel super lainnya, tidak lengkap rasanya jika tidak menghadirkan upgrade power yang mereka sebut sebagai T-Rex Supercharged Mode, yang sama konsepnya dengan Battleizer pada season-season sebelumnya. Sayangnya, pada uji coba pertama mereka harus dimulai dengan sebuah masalah, yakni sistem tersebut telah diberi suntikan virus melalui USB flash drive dari monster yang bernama Ninja, utusan dari Shinji dan juga Heckle. Dan hasilnya, Tyler sang Ranger merah menjadi hilang kesadaran dan berperilaku liar seperti Tyrannosaurus sungguhan. Sehingga satu persatu kawannya diserang, tidak terkecuali sang mentor, yakni Kendall Morgan. Dan saat adegan Tyler menyerang Miss Morgan, seringkali menjadi bahan tertawaan jika di-pause seperti ini. Karena bisa dipersepsikan seolah-olah tengah melakukan adegan ranjang di atas tanah. Ya, adegan tersebut memang murni milik Power Rangers dan tidak ada di footage Kyoryuger. Walaupun berlangsung dengan cepat, adegan main tumpuk-tumpukan antara Ranger merah dan ungu tersebut menggambarkan betapa kuatnya mode tersebut apabila tidak berfungsi secara optimal. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.